Kita baca Pengkhotbah 3 ayatnya yang pertama. Pengkhotbah 3 ayat yang pertama. Saudara, saya sudah 3 minggu gak khotbah. Karena itu hari ini saya mau khotbah 2 jam. Saudara siap? Saya gak siap saudara. Karena ada ibadah berikutnya setelah ini. Tapi senang kalau melihat saudara antusias ya. Ayo Pengkhotbah 3 ini pertama. Karena hari ini merupakan ulang tahun GSJS Online yang ketiga. Saya rasa ini merupakan satu ayat yang cukup berdampak dan cukup menjadi perenungan saya selama 3 tahun ini. Dan saya mau kita baca bersama-sama dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Untuk segala sesuatu ada apa? Masanya, dan untuk apapun di bawah langit ada. Nah cukup di situ. Nah saudara, ini merupakan satu ayat yang ditulis oleh sang pengkhotbah yang bernama Salomo. Seorang raja yang berhikmat, dan tetap tampilkan ayatnya. Dia berkata bahwa untuk segala sesuatu ada apa Bapak Ibu Saudara? Masanya, dalam bahasa aslinya memakai segala sesuatu pasti ada musimnya. Pasti ada apa Bapak Ibu Saudara? Musimnya. There's a season for everything. Ada musim untuk segala sesuatu. Nah saudara, saya sejak kecil selalu mendengarkan satu pepatah yang entah diucapkan oleh orang tua yang saya kenal maupun teman-teman dari orang tua saya. Nah, saya yakin saudara pernah dengar pepatah ini. Mereka berkata bahwa hidup ini seperti roda. Kadang-kadang kita di atas, kadang-kadang di bawah. Nah saudara, dikatakan juga oleh pepatah ini, kamu yang berada di bawah bersukacitalah karena satu saat kamu akan di atas. Tetapi kamu yang di atas jangan enak-enak karena satu saat kamu akan berada di bawah. Nah saudara, saya terus bergumul dengan pepatah ini dan saya merenungkan apakah ini sesuai atau tidak dengan firman. Dan saudara, dari pelajaran yang saya dapatkan dari firman Tuhan, pepatah ini kurang cocok dengan firman Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan tidak pernah mengatakan kadang-kadang kita di atas, kadang-kadang kita di bawah. Tapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita, dan janji Tuhan kepada kita adalah kita akan terus naik dan tidak turun. Menjadi kepala bukan menjadi ekor. Coba senggol kanan kiri katakan makin naik ya, makin naik, makin naik. Dan coba disambung dengan tapi yang penting jangan berat badannya ya kan. Nah saudara, saya percaya hidup orang Kristen bukan seperti roda. Tapi saya percaya hidup orang Kristen akan Tuhan terus bawa naik dan tidak turun. Nah tapi ada orang berkata kepada saya, lalu Pak Pendeta bagaimana menjelaskan bahwa ada orang yang hidupnya pernah sukses, lalu satu saat dalam hidupnya dia ngalamin persoalan yang berat. Nah ayat ini tadi Pengkhotbah 3 yang pertama menjelaskan. Bukan berarti hidup kita di bawah Tuhan turun, no. Tetapi firman Tuhan mengajarkan untuk segala sesuatu ada apa? Musimnya. There's a season for everything. Dan dari situ saya menemukan dan saya mendapatkan satu tema besar dari satu seri khotbah yang akan saya bawakan selama beberapa minggu ke depan. Dengan satu judul seri khotbah yaitu Tuhan di setiap musim hidupku. Ulangin sama-sama 1, 2, 3 apa? Tuhan di setiap musim hidupku. Karena dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara, kita akan melewati musim, berbagai musim. Musim demi musim akan kita lewati. Dan kita yang melewati musim-musim itu, kita harus menemukan Tuhan di situ. Yang setuju katakan amin. Musim akan selalu berganti di dalam kehidupan saudara dan saya. Musim itu akan selalu berganti. Season will always change. Saudara, musim boleh berganti. Tetapi satu hal yang saya temukan, bahwa Tuhan tidak pernah berganti. Yang setuju katakan amin. Kalau saudara pergi ke luar negeri dan saudara mengunjungi negara tertentu. Di negara mereka ada berapa musim Bapak Ibu Saudara? Ada berapa? Ada 4. Kalau di sana ada spring, summer, apa lagi? Fall and winter. Di Indonesia berapa musim Bapak Ibu? Hah? Ada 2. Ada apa musimnya? Musim panas sama musim banjir, benar? Saudara, untuk segala sesuatu itu ada musimnya. Nah, saya catat bahwa setiap musim pasti ada perubahan. Dan di dalam setiap musim pasti berbeda-beda. Setiap musim itu pasti ada differences yang akan kita temukan. Contoh,
Di sebuah negara yang sedang mengalami musim dingin, pasti kelihatan dari cara berpakaian. Setuju dengan saya? Kalau kita datang di negara yang lagi musim dingin, kita pakai baju tebal atau tipis? Apakah mungkin kita datang ke negara yang minus 1 derajat lalu kita pakai kaos oblong? Nggak mungkin. Kita pasti datang dengan sweater. Kenapa? Karena cuacanya berubah. Dan cara kita menghadapinya juga berubah. Tapi saat kita kembali ke Indonesia dengan derajat 28-34 hari ini. Kita kira-kira pakai sweater atau kaos tipis, saudara? Kenapa? Karena sudah jelas beda. Tidak mungkin kita di Indonesia pakai sweater. Di sini ada yang lagi pakai sweater, saudara? Nggak ada. Kita pun lagi ngerasa. Di Surabaya sekarang udah mulai berubah musimnya. Kemarin musim hujan, sekarang udah mulai musim panas. Saudara udah mulai kerasa kan? Waktu ibadah 2 bulan yang lalu banyak jemaat komplain sama saya. Pak Pendeta, gereja kok dingin banget ya Pak Pendeta. Ini gereja atau kulkas? Tapi sekarang udah mulai gak hujan. Saudara mulai kerasa panas kan? Nah nanti sebentar lagi, 1 bulan lagi, nanti ada jemaat yang komplain. Ini gereja atau sauna sih? Nah itu dia saudara. Kenapa? Karena kita berada di musim yang berbeda. Saudara boleh datang ke negara yang punya 4 musim. Musim spring, summer, fall, winter. Tapi di 4 musim ini selalu ada satu hal yang konstan. Yang lain kan berubah. Cuacanya, cara pakai bajunya, cara menghadapinya. Tapi ada satu hal yang konstan yang tidak berubah. Coba jawab, apa kira-kira saudara? Hah? Yang tidak pernah berubah di setiap musim adalah mataharinya. Coba saudara ke negara yang winter. Ada matahari atau enggak? Tetap ada. Saudara boleh pergi ke negara yang summer, tetap ada matahari. Satu hal yang tetap konstan dan terus ada adalah matahari. Dan saudara dalam kehidupan manusia pun, kita juga melewati berbagai macam musim. Ada kita yang mengalami musim sedang sakit hari ini. Mungkin kita menghadapi musim di mana kita sedang kekurangan atau sedang kelimpahan. Semuanya bisa berubah. Tetapi ada satu hal yang konstan di dalam setiap musim kehidupan kita. Ada yang bisa tahu dan jawab apa itu yang konstan? Yang konstan di setiap musim hidup kita yang tidak pernah berubah adalah satu pribadi, namanya Tuhan Yesus Kristus. Kasih tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling dahsyat. Yes. Tetapi kita nggak boleh lupa, selain Tuhan yang konstan di setiap musim hidup kita, ada satu hal lain yang juga konstan. Dan jawabannya adalah yang namanya tantangan. Ulangin sama-sama dengan saya, apa yang konstan juga saudara? Tantangan. Tuhan tidak pernah berubah di setiap musim, Tuhan tetap Tuhan. Tapi setiap musim yang berganti di dalam hidup kita, tantangannya akan tetap ada. Saya beri contoh yang paling gampang. Saya sebagai gembala, saya menerima banyak konseling dari jemaat. Jemaat banyak yang kasih, pastor, mohon doakan ini, doakan itu. Oke, saya banyak menerima dan saya banyak mendoakan orang. Dan saudara, saya menemukan ya, bahwa setiap musim orang-orang itu pasti tantangannya beda-beda. Contoh, ada satu couple datang kepada saya sudah menikah 10 tahun, gak punya anak. Dia datang dengan saya, Pak Pendeta tolong doain saya. Saya udah capek diomelin sama mertua. Kenapa? Saya 10 tahun menikah belum punya anak, dia nangis. Dia minta doa kepada saya. Saya doain. Saya lihat dia berada di musim di mana dia tidak punya anak. Dan saya doain dia. Dan besoknya saudara ada satu couple juga datang. Anaknya 3. Datang sama saya. Nangis. Pak Pendeta tolong doain. Loh kenapa? Tolong doain anak-anak saya bikin saya pusing Pak Pendeta. Di satu sisi gak punya anak. Masalah gak saudara? Tapi di satu sisi udah punya 3 anak, masalah atau enggak? Masalah lebih besar mungkin kadang-kadang saudara. Itulah kehidupan. Musimnya ganti. Di satu saat gak punya anak. Tapi tetap yang sama adalah tantangan. Ada orang yang punya pekerjaan.
Ada orang yang gak punya pekerjaan, ada yang gak punya kerjaan datang sama saya, Pak Pendeta tolong doain, saya ini pengacara. Wih, kasus apa? Menanganin kasus apa? Bukan Pak, pengacara itu pengangguran banyak acara. Saya gak punya kerjaan, saya gak tahu setiap hari saya gak ngapa-ngapain. Tolong doain, dia berada di musim dia gak punya kerjaan. Tapi besoknya ada lagi jemaat, telepon Pak Pendeta tolong doakan. Loh kenapa? Saya ini terlalu sibuk dengan pekerjaan, sampai saya punya masalah di keluarga karena gak ada waktu sama keluarga. Musimnya berbeda, tantangannya tetap sama. Setuju dengan saya? Sebagai pendeta, saya juga musimnya beda-beda. Terutama kemarin di tengah pandemi. Musimnya beda saudara. Kemarin pada saat saya menghadapi yang namanya pandemi 3 tahun yang lalu saudara ya. Wah itu musim yang cukup berat di dalam hidup saya. Kenapa? Karena saya gak pernah hadapin seperti itu. Saya biasanya khotbahnya di depan banyak orang. Tiba-tiba 15 Maret 2020, saya harus khotbah di depan kursi kosong. Bayangin, ngomong sendiri. Sampai saya terus ngomong, tulis di live chat, tulis di live chat, tulis di live chat. Itu kan saudara. Kenapa? Karena saya gak biasa, gak ada yang jawab. Yang ada cuma yang megang kamera. Yang megang kamera ya itu dia lagi. Mungkin dia lihat saya juga, dia lagi. Karena gak ada pembicara tamu. Kita dua-dua saling muak saudara ya kan. Gak ada orang di ruangan ini. Yang ada cuma istri saya 1 orang duduk di depan cuma. Tantangan gak? Tantangan berat. Ngomong sendiri, tertawa sendiri. Tapi dengan jemaat kembali, ruangan ini penuh terus setiap jam. Tantangannya juga ada. Apa tantangannya? Wajah saudara. Karena banyak wajah-wajah yang tanpa saudara sadari pakai masker sangat mengintimidasi. Tantangannya kalau biasanya nggak ada orang masih enak. Tantangannya kalau penuh orang pasti di antara 1.700 ini pasti ada yang ketiduran. Dan saya bisa lihat wajah-wajah yang ketiduran saudara. 3 minggu yang lalu sebelum saya libur sabbatical. Saya lagi khotbah. Ada seorang jemaat gunting kuku. Dia duduk di depan. Haleluya Tuhan ampuni dia sebab dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Saya juga bingung. Dia gunting kuku gak cuma 5 menit. 10 menit. Saya timer soalnya saudara dari atas ini. Saya kadang-kadang kalau pencet, aduh gunting kuku. Tantangan gak? Tantangan. Saudara di setiap musim kehidupan kita pasti ada tantangan. Pasti ada masalah baru. Yang jomblo tantangan gak? Yang jawab kenapa jomblo? Atau punya anak jomblo. Jomblo tantangan gak? Tantangan loh. Itu masalah terbesar anak muda zaman sekarang, jomblo. Coba kalau lihat ibadah, love, sex, and dating pasti rame. Kenapa para jomblo semua saudara? Tapi jujur, udah punya pasangan, menurut saudara tantangan gak? Kenapa dengan berat hati saudara ngomongnya? Ya tantangan lebih berat Pak Pendeta ya kan. Waktu pacaran tantangan. Menikah tantangan enggak? Pak, Bu, jawab tantangan enggak? Oh haleluya. Saya dulu sebelum menikah saya pikir menikah tuh enak. Enggak taunya setelah menikah. Enak isoro. Saudara pikir saya mau ngomong apa saudara? Aduh saudara gini deh. Kita boleh berada dimanapun. Kita harus tetap belajar bersyukur. Yang setuju katakan amin. Kenapa musim gimana pun tetap ada tantangan. Tapi kenapa kita bersyukur? Karena yang tidak berubah bukan cuma tetap ada tantangan di setiap musim. Tapi Tuhan kita juga selalu menyediakan dan memberkati di setiap musim dalam kehidupan kita. Berikan tepuk tangan yang paling meriah. Saudara karena itu saya catat di slide. Karena itu jangan lupa untuk memperhitungkan dan melibatkan. Saya catat di slide. Selalu ingat dan memperhitungkan Tuhan dalam setiap musim dalam kehidupan saudara. Saudara boleh berada di musim di mana saudara sakit, harus ingat dan perhitungkan Tuhan. Saudara boleh sedang sehat hari ini, tetap ingat akan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saudara boleh berada di dalam kekurangan hutang yang besar, tetap ingat Tuhan. Saudara yang diberkati pun, saudara harus tetap ingat Tuhan. Amin saudara. Saya lihat di ibadah ini wajah-wajahnya semua kelihatan wajahnya penghasilan 1 bulan 1 M. Nah, gini aminnya keras kan, dari tadi gak ada yang amin. Tapi saudara saya mau beritahu lagi diberkati pun saudara tidak punya hutang, saudara lagi enak.
saudara tidak boleh lupa dengan Tuhan. Kasih tahu kanan kiri, jangan lupa dengan Tuhan. Karena itu dalam setiap musim dalam kehidupan kita, ayo kita terus ingat dan melekat kepada Tuhan. Karena itu, itulah tema besar dari seri khotbah yang akan saya bawa, yaitu Tuhan di setiap musim hidupku. Nah, hari ini saya akan mulai part 1. Dan selama seri ini, selama bulan ini sampai bulan April nanti, saya akan membuat seri ini dan saya berdoa saudara yang digembalakan di tempat ini, saudara bisa ikuti pesan-pesan gembala melewati seri khotbah ini. Dan hari ini kita akan mulai dari satu karakter Tuhan. Jadi selama beberapa minggu ke depan kita akan belajar tentang karakter Tuhan yang ditemui dan dikenali oleh setiap tokoh-tokoh Alkitab tertentu di dalam musim hidup mereka. Hari ini kita mau belajar part 1. Saya berikan judul atau subtema dari khotbah hari ini dengan judul apa karakter Tuhan yang harus kita kenali untuk kita lihat dia di setiap musim hidup kita. Catat yang pertama kita akan belajar karakter Tuhan yaitu Tuhan sebagai gembalaku. Sama-sama tepuk dada saudara, katakan Tuhan adalah gembalaku. Kasih tahu kanan kiri saudara, Tuhan adalah gembalamu. Ayo kita buka Mazmur Daud dari Mazmur 23 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Mazmur pasalnya yang ke-23 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Satu Mazmur yang sangat indah sekali yang ditulis oleh Raja Daud. Kita akan baca bergantian, saya akan baca ayat 1, saudara 2 dan kita bergantian sampai ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. 2, ia membaringkan aku ia membimbing aku, ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ayat 4 saudara, sekalipun berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Kau mengurapi kepalaku dengan minyak dan pialaku penuh melimpah. Ayat 6 baca dengan iman. 1, 2, 3. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kembali tampilkan judul dari khotbah hari ini. Tuhan sebagai gembalaku. Saudara, di sini kita melihat seorang Daud yang sudah tua. Dia menulis Mazmur ini. Saudara nanti kalau baca sejarah Alkitab, Mazmur ini tidak semuanya ditulis oleh Daud. Tapi hanya sekitar 75%. Ada yang ditulis oleh Asaf, ada yang ditulis oleh Musa. Saudara, Daud menulis Mazmur ini tidak hanya 1 hari atau 1 bulan dia mencatat semuanya. Tetapi Mazmur ini ditulis oleh Daud di berbagai usia dalam hidupnya. Saudara, ada saat dia sedang masih muda, pada saat dia menggembalakan kambing domba, ada juga saat dia menjadi seorang raja. Tapi khusus Mazmur 23 ditulis oleh Raja Daud pada saat dia sudah tua. Saudara, Daud yang sudah tua, istilahnya zaman sekarang itu sudah makan asam dan garam. Dia sudah seseorang yang sudah tua, dia sudah berhasil, dia membangun kerajaan yang besar, dia punya anak yang akan menggantikan dia namanya Salomo. Dia sudah menjadi pahlawan yang terkenal di seluruh Israel dan dia sudah pernah mengalami berbagai musim dalam hidupnya. Dia sudah mengalami yang namanya pengkhianatan. Dia pernah dikejar oleh mertuanya sendiri. Dia pernah dikhianati anaknya sendiri. Dia pernah dikhianati oleh rakyatnya sendiri. Apa yang pernah terjadi lagi? Yang terjadi yang namanya Daud. Dia pernah berperang dan mengalahkan satu raksasa yang tinggi besar. Namanya siapa saudara? Goliat. Dia melewati berbagai musim dari kemenangan, kekalahan. Sampai dia dikhianati maupun dia menemukan sahabat yang baik. Yang bernama Jonathan. Dan dia menyimpulkan hidupnya setiap musim itu dengan berkata, apa saudara, Tuhan adalah apa? Gembalaku. Wow. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa di setiap musim hidup kita, Tuhan Yesus selalu hadir dalam hidup kita sebagai apa saudara? Sebagai gembala, dan itu yang kita mau pelajari hari ini. Saudara, di sini kita melihat Daud menggambarkan penggembalaan. Kenapa? Karena ini pekerjaannya Daud. Daud adalah seorang gembala sebelum dia menjadi seorang raja. Dan di sini dia menjelaskan lewat 6 ayat berkatnya orang yang digembalakan. Saya berdoa kalau saudara digembalakan, saudara akan mengalami 3 berkat ini. Yang mau katakan amin. Yang pertama, orang yang digembalakan berkatnya adalah kebutuhannya akan disediakan oleh Tuhan. Whatever you need, God will fulfill it.
Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Makan disediakan, minum disediakan, apapun yang terbaik Tuhan sediakan buat saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, orang yang digembalakan mengalami berkat yang namanya diberikan ketenangan. Hello, diberikan apa? Manusia ini pada akhirnya, setelah dia sudah mencapai kekayaan, yang perlu dia cari pada akhir hidupnya adalah apa? Karena percuma uang banyak, tapi gak pernah ngalamin damai sejahtera. Percuma uang banyak, bisnis berjalan dengan baik, tapi suami istri gak pernah damai, gak pernah rukun. Percuma punya perusahaan besar, percuma hebat, tapi orang tua dengan anak tidak akur. Saudara, percayalah, orang yang digembalakan dalam hidupnya, dia akan melihat Tuhan memberikan ketenangan. Dikatakan Tuhan menuntun engkau ke air yang tenang. Lalu yang ketiga, yang namanya orang yang digembalakan akan disediakan perlindungan. Tuhan akan melindungi saudara dari mara bahaya, kecelakaan, dan tangan-tangan jahat. Bahkan iblis pun tidak bisa menyentuh saudara dan saya. Ini berkatnya. Dan boleh saya tanya saat saudara lihat 3 berkat ini, berapa banyak yang ingin menjadi orang yang digembalakan? Hello? Saudara mau? Saya pun juga mau. Saya ingin banget digembalakan karena saya ingin mendapatkan ini. Tetapi the problem is banyak orang tidak mengalami ini. Banyak orang tidak mengalami Mazmur 23 dalam hidupnya. Kenapa? Karena mereka tidak mau digembalakan. Yang saya maksud bukan hanya digembalakan di satu gereja. Kalau saudara digembalakan di GCS, terima kasih untuk kepercayaan saudara. Biar saudara tertanam dan bertumbuh di gereja ini. Tapi bukan hanya bicara tentang digembalakan oleh seseorang, yaitu saya di tempat ini. No, bukan hanya itu. Itu baik, itu bagus. Supaya saudara dapat pengajaran yang sehat, supaya saudara bertumbuh dalam iman saudara. Tetapi digembalakan yang utama adalah digembalakan oleh gembala kita yang agung, yaitu Tuhan Yesus. Banyak orang bergereja, banyak orang merasa digembalakan di gereja, tetapi dia tidak digembalakan oleh Tuhan. Karena itu tidak semua orang hidupnya tenang. Banyak orang Kristen hidupnya penuh dengan keributan. Banyak orang tidak pernah merasakan damai sejahtera di dalam hatinya. Kenapa? Engkau tidak digembalakan. Hari ini kita mau belajar bagaimana digembalakan. Kenapa? Karena penggembalaan itu selalu hubungannya 2 arah. Berapa arah saudara? Antara gembala dan yang digembalakan. Dan biasanya yang digembalakan itu binatang apa? Ada yang namanya gembala singa? Nggak ada. Ada yang namanya gembala anjing? Nggak ada. Kenapa singa dan anjing tidak perlu digembalakan? Nanti kita akan belajar. Yang biasanya digembalakan apa? Domba dan apa lagi satunya? Kambing. Kenapa kambing lebih susah digembalakan? Karena kambing itu terkenal keras kepala. Pak, kalau engkau jadi suami keras kepala, engkau adalah, saudara yang ngomong bukan saya. Saudara dengar baik. Alkitab mengajarkan kita ini harus digembalakan seperti apa? Seperti domba. Saudara, saya berdoa di tempat ini, engkau adalah domba-dombanya Tuhan. Kau bukan kambing. Tapi engkau apa saudara? Coba lihat kanan kiri, ini muka domba atau muka kambing saudara ya kan? Kenapa saya sebut 2 arah? Tuhan Yesus ngajar itu, Tuhan Yesus kasih perumpamaan. Apa? Ada berapa domba yang terhilang? 1. Domba yang terhilang ada 1. Dari antara 199 dan 1. Di sini Tuhan Yesus mengajarkan statistik sama kita. Kok bisa Pak Pendeta? Dari 100 selalu ada 1 yang tidak mau digembalakan. Artinya di gereja ini juga. Dari 100 orang, setiap 100 orang ada 1 yang tidak mau digembalakan. Yang selalu melenceng dari penggembalaan itu. Tetapi saya berdoa di tempat ini 100% kita domba yang melekat kepada gembalanya. Amin. Tapi selalu ada orang yang seperti itu. Saya berdoa ya, kita semuanya jadi domba-dombanya Tuhan. Supaya apa? Supaya kita diberikan perlindungan oleh Tuhan. Supaya apapun yang kita butuhkan disediakan. Dan kita diberikan ketenangan. Kasih tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling dahsyat ya. Jadi ayo hari ini saudara dan saya harus jadi dombanya Tuhan. Saudara mau jadi dombanya Tuhan? Coba ngomong sama kanan kiri. Nah itu dia.
Jadi kita hari ini mau belajar bagaimana sebagai penutup. Bagaimana kita menjadi dombanya Tuhan. Oh saudara, kalau saudara digembalakan oleh Tuhan. Saya yakin berkatnya banyak saudara. Ya, ayo yang pertama kita buka. Mazmur 23 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Kita mau belajar ada 2 poin. Bagaimana kita bisa menjadi domba yang mau digembalakan ya. Dikatakan seperti ini. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena apa Bapak Ibu Saudara? Nah hari ini saya mau ajarkan tentang menjadi domba yang mau digembalakan. Kalau kita mau mengenal Tuhan sebagai gembala kita harus jadi dombanya Tuhan. Dan kita mau belajar sama-sama. Ya domba yang mau digembalakan karakternya selalu yang pertama. Dia selalu mengikuti bimbingan gembalanya. Ulangin sama-sama, 1, 2, 3. Mengikuti apa Bapak Ibu Saudara? Bimbingan gembala. Dia selalu mau dibimbing. Kasih tahu kanan kiri, mau dibimbing. Ayo kasih tahu. Mau apa? Bimbing. Saudara, firman Tuhan mengajarkan kamu adalah domba di tengah serigala. Kenapa Tuhan gambarkan kita ini seperti domba sih? Kenapa kok gak binatang yang keren dikit? Kalau saudara kira-kira bayangin diri saudara sebagai binatang, saudara mau jadi binatang apa? Beruang, singa gitu kan. Saudara, saya kalau lagi Imlek gitu, selalu kumpul sama orang-orang, selalu pertanyaan yang sama muncul setiap tahun. Kamu apa? Loh maksudnya apa? Kamu apa? Aku anjing, kamu apa? Oh babi, oh itu kambing. Jadi kita tujuk-tujukan binatang. Sampai saya pikir ada anjing, ada kambing, ada babi. Oh bisa dibikin gulai, bisa dibikin RW, babi kecap saudara ya kan. Ada tanya sama saya, kamu apa? Manusia. Iya. Tapi saudara, firman Tuhan kenapa kok gak gambarin kita seperti binatang yang lain? Kenapa domba? Karena hanya domba yang perlu digembalakan. Kenapa singa gak perlu digembalakan? Coba bayangin, gak pernah ada profesi, gembala apa? Gembala singa. Karena yang namanya singa itu gak perlu digembalakan. Kenapa? Dia pergi sendirian pun aman, dia bisa menjaga dirinya. Dia bisa melawan. Tapi perhatikan domba. Saudara lepas 1 domba, saudara biarin lepas 1 hari, pasti mati. Kenapa? Karena saya catat. Karena domba itu merupakan binatang, kenapa perlu digembalakan? Karena domba itu binatang yang lemah dan tidak berhikmat. Ulangin, lemah dan apa? Tidak berhikmat itu bahasa halusnya. Bahasa kasarnya lemah dan saudara ngomong sendiri bukan saya lagi saudara. Kurang berhikmat, nggak berhikmat. Atau saudara nggak percaya nanti pulang nontonlah Shaun the Sheep. Coba saudara lihat. Itulah yang namanya domba. Lemah dan tidak berhikmat. Sebenarnya kalau kita sadari hidup kita ini sebenarnya lemah dan tidak berhikmat. Setuju nggak dengan saya? Saya kasih contoh 2020. Sekarang udah enak ya, sekarang udah banyak lepas masker karena Pak Jokowi. Boleh? Ya boleh, silakan kita ikuti pemerintah. Kalau saudara mau pakai juga silakan. Tapi coba saudara bayangin 2020 awal-awal. Berapa semprotan yang saudara semprotkan. Kemana-mana pakai masker 3 lapis. Kenapa? Karena kita semua kebingungan. Baru ketemu kena COVID, tiba-tiba bisa mati. Kan menakutkan itu. Terus tiba-tiba apa yang terjadi? Yang terjadi bukan hanya itu. Mulai muncul berita, COVID itu disebarkannya bisa bertahan di udara. Kemana-mana semprot, kemana-mana sekitar disemprot sekitar. Terus akhirnya enggak lewat udara, lewat cairan. Kemanapun, handphonenya pulang disemprot, kalau perlu dicelup. Iya enggak? Akhirnya muncul banyak teori. Waduh harus gini. Sampai saya pernah baca satu teori. Itu kan COVID kalau dikasih hand sanitizer hilang. Kalau orang kena COVID boleh nggak minum hand sanitizer? Haleluya, Tuhan ampuni dia sebab dia tidak tahu apa yang dia perbuat saudara ya kan. Nah di situ kita sadar ya manusia ini begitu terbatasnya loh. Sampai yang paling pintar pun juga kebingungan 2020. Sampai pandemi ini berjalan berapa tahun? 3 tahun baru kelar. Itulah manusia. Kita ini betapa lemahnya Bapak Ibu kalau kita sadar. Saudara boleh kaya.
Tapi kemarin di tengah COVID yang kaya pun juga terbatas. Setuju nggak sama saya? Iya. Kemarin GSJS baru mengadakan GSJS Misi. Kita membantu membangun 2 gereja di Waingapu, Sumba. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan ya. Udah berjalan, nanti ada videonya. Saudara tahu kemarin? Saya kan baru nonton di Netflix. Ya pendeta juga punya Netflix ya. Saya nonton yang MH370 itu loh. Ada yang juga nonton kan yang MH370 dokumenterinya. Saya suka nonton dokumentari. Kan hilang di radar toh. Kemarin pesawatnya GSJS Misi itu hilang di radar loh saudara. Kenapa? Karena hujannya, cuacanya begitu luar biasa. Sampai pesawat ini goyang, sampai hampir nabrak tebing. Hampir aja kita udah kehilangan WL kita yang rambutnya paling tebel saudara. Pak Frigo, aduh. Coba naik pesawat, kemarin saya naik pesawat ada pejabat. Kelihatan. Wah saya tahu ini pejabat. Pesawatnya goyang, teriak-teriak saudara. Sampai saya juga ikut takut akhirnya saudara ya. Kenapa dia teriaknya seperti udah mau mati. Jadi saya mestinya imannya kuat jadi lemah saudara. Manusia itu kena goncangan pesawat aja ketakutan. Karena kita tahu kalau sampai ada apa-apa kita pasti mati. Sadar enggak kita ini lemah? Hanya hal kecil aja membuat kita jadi lemah. Karena itu Tuhan gambarin. Kamu itu domba. Perlu digembalakan. Daud aja raja loh. Daud itu pemimpin hebat. Dia tetap merasa dirinya lemah. Dia berkata, iya Tuhan yang membaringkan aku. Di rumput yang hijau artinya apa? Dia membaringkan supaya dia berada di tempat yang aman. Karena Daud tahu di dunia ini gak ada tempat yang aman. Setuju gak dengan saya? Ada yang aman. Itu anugerah yang besar. Tapi sayangnya banyak orang tidak mau digembalakan. Kenapa gak mau digembalakan? Karena saya catat. Karena musuh terbesar dari bimbingan adalah kesombongan. Saya ulangin sekali lagi. Musuh terbesar dari bimbingan adalah apa Bapak Ibu Saudara? Sombong. Orang yang sombong pasti tidak mau dibimbing. Setuju gak dengan saya saudara? Orang kalau sombong mau diajari apapun. Dia tahu dia salah pun dia gak mau ngaku. Pernah gak ketemu dengan orang seperti itu? Dia udah salah. Tetap merasa benar. Itu dia. Saya sebut gini. Orang yang sombong itu yang pertama hanya mendengarkan yang dia mau. Nah ini. Ke gereja, ya ini ciri orang sombong ya. Ini ciri orang Kristen yang sombong. Ke gereja hanya mendengarkan yang dia mau. Suka milih-milih ayat, suka milih-milih pendeta, suka milih-milih khotbah. Ini khotbahnya gak lucu, moh loh. Saudara emang mikir ini stand up komedian di atas ini saudara. Sing ini khotbahnya serius, ojo wis gak enak. Kita dengar ayat ini, pendetanya khotbah tentang ini. Selalu orang sombong akan bilang itu buat orang lain ayatnya. Oh ayat ini, oh buat Atyong ini. Loh Atyong itu siapa saya juga gak tahu saudara. Ya kan? Oh ini cocok buat mama mertua. Terus saya tanya, mama mertuanya di mana? Udah mati. Loh ya dia udah sendiri di surga, udah denger saudara ya kan. Kata, oh pak ini sayang banget suami saya gak datang. Coba ini khotbah persis untuk suami. Saudara kalau baca Alkitab suka pilih-pilih ayat. Itu namanya orang sombong. Kau gak akan bisa dibimbing oleh Tuhan. Yang kedua siapa orang sombong? Yaitu orang yang merasa dirinya paling benar. Kalau perlu orang ini merasa dirinya lebih benar daripada Tuhan. Sering ngomongnya gini, Tuhan kalau Tuhan gak bisa ngatur hidupku, Tuhan turun saya naik. Nah itu. Itu orang sombong. Suka ngatur-ngatur Tuhan. Yang ketiga, yang orang yang hidup sesuka gue. Sesuka hatinya, semau gue. Orang yang suka ngomong gini, hidup lo hidupku. Mulut lo mulutku. Jantung lo jantungku. Gak usah pendeta melok ngurusi. Nah itu. Hati-hati ya. Kalau saudara mulai merasa diri saudara benar dan hidup sesuka hati saudara. Itu tandanya orang yang apa? Senggol kanan kiri. Jangan sombong ya. Jangan sombong. Pak jadi suami jangan merasa diri paling benar.
Amin. Itu dia. Supaya kita gak sombong. Sebab itu hari ini kita mau komitmen bersama. Kalau saudara ingin menjadi domba yang digembalakan, kita harus mau dibimbing oleh Tuhan. Yang setuju katakan amin. Gini, saudara kalau anak saudara sekolah nilainya jelek, saudara suruh apa? Les. Di sini berapa banyak anak-anak yang les? Itu. Les. Kenapa perlu les? Karena dia perlu diapain? Dibimbing. Kadang-kadang kita orang Kristen, kita tidak menemukan jawaban hidup kita. Kita bingung cari damai. Kita gak cari dari bimbingan Tuhan. Kita malah cari dengan kekuatan sendiri, gak bisa. Kita perlu bimbingan dari Tuhan. Bagaimana kita dapat bimbingan itu dari Tuhan? Yang pertama selalu dari firman Tuhan. Ulangin, yang pertama selalu dari mana saudara? Firman. Saudara mau dapat bimbingan, yang paling penting adalah apa saudara? Firman. Ini udah. Saudara boleh baca buku-buku motivasi ya. Saya bukan anti buku motivasi. Tapi sebenarnya semua teori-teori motivasi, semua quote-quote itu semua dasarnya dari Alkitab. Kalau gak percaya nanti cari sendiri. Semua dasarnya dari Alkitab. Saudara sebenarnya baca Alkitab ini gampang. Cuma kita aja yang gak mau baca. Setuju gak? Di sini berapa banyak ini udah bulan Maret, udah selesai Kejadian sampai Wahyu. Angkat tangan. Berapa banyak yang masih di Kejadian 1 ayat 1? Pada mulanya. Baca Alkitab itu gampang, cuma kita aja yang banyak alasan. Saya tuh kemarin pergi, HP saya dicopet. Jadi saya lagi sama istri saya, naik perahu kan. Lagi honeymoon. Boleh gak pendeta honeymoon? Boleh gak liburan? Rasanya seperti berdosa gitu kalau pendeta libur gitu. Pendeta kok libur? Loh, terus saudara pikir saya mesin saudara ya kan? Saya sama dengan istri pergi ya. Karena saudara harus tahu hidup saya ya. Setiap hari itu selalu kerja. Gak ada hari libur. Senin pun besok saya ada penghiburan, ada yang meninggal. Selasa saya doain orang. Nanti ada rapat ini, rapat itu. Jadi gak ada libur. Jadi saya dengan istri memutuskan ada waktunya libur karena banyak pembicara. Saya pergi dengan istri. Saya naik perahu kan, main handphone biasa. Ya kan pendeta juga main handphone. Istri saya bilang, ini honeymoon kok main handphone terus sih? Gitu kan. Ya udah, kenapa aku gak dipeluk? Gitu. Pak, istri harus sering dipeluk Pak, amin. Nah akhirnya ya udah saya handphone saya taruh di jaket saya peluk istri saya. Kita peluk-pelukan, kayak Teletubbies gitu. Saya nggak tahu lagi pelukan, tiba-tiba yang di jaket saya diambil. Jadi hari itu udah hilang semua chat saya. Jadi kalau hari itu saudara chat saya nggak bales, bukan sombong. HP-nya dicopet. Aduh saudara, orang kalau kehilangan handphone itu sama kayak kehilangan jiwanya, benar enggak saudara? Dia bingung sendiri, saya pun juga gitu. Aduh saudara, saya kebingungan, saya gak bisa WA, saya gak bisa Instagram, saya gak bisa ngelakuin, saya gak bisa upload dan lain-lainnya. Saya gak bisa buka YouTube dan lain-lainnya. Nah kejadiannya itu jam 9 malam. Jadi toko udah tutup, saya gak bisa beli handphone untuk supaya bisa kerja lagi. Saudara malam itu sebelum tidur, biasanya kita sebelum tidur ngapain? Doa syafaat. Hebat ibadah ini ya. Jemaat GCS ini memang beda ya. Nggak ada Netflix, doa pagi. Kalau perlu doa paginya diulang pagi, siang, malam, subuh gitu. Kan biasanya kan TikTok kan. Jujur 15 menit jadi berapa jam? 2 jam. Nah biasanya kadang-kadang ya, saya juga gitu. Saya juga buka TikTok. Ya kan pendeta juga manusia. Untung saudara sadar itu ya. Tapi hari itu saya gak punya handphone. Jadi saya membuat eksperimen. Seberapa cepat sih baca Alkitab ini? Ya kan biasanya saya baca Alkitab saya gak pernah hitung jamnya. Saya baca sendiri cepat. Saya coba, saya kasih, saya lihat jam di dinding, oh ini jam segini. Coba saya baca. Dalam waktu 2 jam saya selesai 3 kitab. 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Raja-Raja. Nanti lihat berapa banyak pasalnya. Selesai itu. Dalam waktu 2 jam. Menurut statistik itu. Kita bisa menyelesaikan Alkitab paling lama 2 bulan. Paling lama.
Tapi berapa banyak dari kita baca Kejadian aja gak kelar-kelar. Kenapa? Banyak distraction. Saudara dengar saya baik. Kalau saudara mau dapat advice tentang pekerjaanmu, usahamu, keluargamu, kau akan dapatkan dari firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini ya dan amin, penuh dengan janji Tuhan dan penuh dengan kuasa. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bagaimana caranya yang kedua? Yang pertama lewat firman, yang kedua lewat jam doa yang kuat. Ulangin sama-sama, jam apa? Coba periksa jam doa saudara, kuat atau enggak? Ya, dan yang ketiga, nasihat. Nasihat dari siapa? Orang-orang sekitar saudara. Saya mau ingatkan bapak-bapak, Pak, lihat saya Pak. Jangan lihat handphone dulu Pak, lihat saya Pak. Pak, jangan suka mengabaikan nasihatnya istri. Yang setuju katakan amin. Bu, jangan ikut-ikut Bu. Ayo Pak, yang percaya katakan amin. Jangan suka ngabaikan nasihat istri. Apa, tahu apa ini? Kamu tuh gak tahu apa-apa tentang pekerjaan. Udah kamu gak usah ikut urusan, dengar saya baik. Tuhan seringkali banyak bicara kepada bapak-bapak lewat siapa? Istri. Cuma kita gak mau dengar. Akhirnya apa? Banyak ditipu kan? Banyak istri-istri lihat saya gini. Ciamik kot bayar ini. Tapi bu, bentar bu, sabar bu. Bu, kalau suaminya ketipu kena masalah, jangan disyukurin. Ayo, kalau bapak-bapak kena masalah, ibu-ibu ngomongnya apa? Saya nggak apa-apa bersama dengan Tuhan. Kita sanggup melakukan segala perkara ya. Nggak apa-apa ditipu sekali. Kita maju nanti dengan luar biasa gitu. Saya yakin pulang suaminya ketipu. Wes tak omong itu. Lali aku ngomong apa 3 bulan yang lalu. Aku wes ngomong delok no wajah dek aku wes gak serk. Akhirnya sama-sama down gitu. Bu. Anak-anak muda, makin malam makin banyak anak muda, dengerin anak-anak muda. Jangan suka menolak nasihatnya orang tua. Jangan merasa dirimu paling pinter. Orang tua tetap diberikan otoritas dan urapan dari Tuhan untuk menuntun hidup saudara dan saya. Tetap. Saudara pun yang udah umur 35, 40 punya orang tua. Jangan merasa lebih pintar dari orang tua. Saya cukup berhasil di dalam bidang saya sebagai pendeta. Tapi saya tetap dengerin orang tua saya tetap minta nasihat dari orang tua saya. Jangan merasa diri paling pintar. Dulu saya itu gak mau jadi dokter, saya sekolahnya dokter. Saya gak mau sekolah dokter, saya maunya sekolah luar negeri. Saya dulu mau sekolah jadi director film di New York. Saya udah TOEFL di ITS. Tahun berapa itu saya lupa, masih ada datanya kalau saudara buka datanya. Di batch saya, TOEFL saya paling tinggi seluruh ITS. Saya udah siap mau berangkat, ayah saya bilang jangan. Di Indonesia aja. Saya udah siap, udah bisa berangkat. Dengan nilai saya dan semuanya sudah siap. Tapi di saat saya mendengarkan nasihat orang tua saya, apa yang terjadi? Tuhan mengatur semuanya. Jalannya menjadi benar dan akhirnya saya bicara di depan saudara hari ini. Coba waktu itu saya berangkat di Amerika. Mungkin saya gak bicara di depan saudara hari ini. Tetapi karena saya mendengarkan nasihat dari orang yang Tuhan urapi. Dari orang yang benar. Menasihati saya dan saya mengikutinya. Saya dituntun Tuhan ke jalan yang benar. Dan hasilnya luar biasa. Bapak ibu saudara, hari ini jadilah pribadi yang mau dibimbing lewat firman Tuhan. Yang mau kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Pemain musik silakan naik. Yang terakhir, Mazmur 23 ayat yang keempat. Baca sama-sama dengan saya, karena ini ayat terakhir. Mazmur 23 ayat yang keempat. Bagaimana kita bisa jadi domba yang mau digembalakan. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Sekalipun... belum semuanya, ayo ayat terakhir 1, 2, 3. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah. Yang kedua saudara catat baik-baik bagaimana kita jadi domba yang mau digembalakan. Yaitu yang kedua, kita harus belajar bersyukur dalam sekalipun. Ulangin sama-sama dengan saya, tampilkan slide-nya. Bersyukur dalam apa? Ulangin kata itu apa? Sekalipun. Kenapa? Coba lihatin ayat lagi, Mazmur 23 ayat yang keempat. Coba baca. Dimulai dengan kata apa Bapak Ibu Saudara? Sekalipun. Dia mau mulai dengan berkata seperti ini. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Dia mengucapkan banyak hal-hal yang baik. Kalau kita dibimbing oleh Tuhan, kita tidak akan kekurangan. Kenyataannya dalam hidupnya tidak seperti itu. Dia dikecewakan oleh anaknya. Dia kekurangan sampai makan aja tidak bisa. Sampai Daud harus pergi ke bait Allah. Dia harus makan roti persembahan di gereja itu. Saudara bisa bayangin.
Katanya Tuhan gembala, kok aku kekurangan. Karena itu sebagai domba tetap belajar bersyukur dalam kata apa? Sekalipun. Sekalipun kita berada di dalam lembah kekelaman, tetap bersyukur. Senggol kanan kiri, tetap bersyukur. Meskipun sekalipun kita menghadapi tantangan, tetap bersyukur. Saudara, tantangan itu selalu menghasilkan 3 kemungkinan. Yang pertama, menghancurkan kita. Saat tantangan datang bisa menghancurkan kita. Dan yang kedua, bisa membuat kita pahit dan patah semangat. Membuat kita jatuh dalam depresi. Membuat kita jatuh dalam kegelisahan. Membuat kita jadi ketakutan dan penuh kekhawatiran. Tetapi yang ketiga, tantangan bisa membuat kita makin kuat. Sama-sama katakan makin kuat. Karena itu sekalipun, sekali lagi katakan apa? Sekalipun saya masih sakit, sekalipun saya masih punya persoalan, sekalipun saya punya banyak tantangan, aku percaya Tuhanku, gembalaku pasti melindungi dan menyertai aku. Yang percaya berikan tepuk tangan sambil bangkit berdiri, Dikatakan apa dalam firman Tuhan? Sekalipun aku berada di dalam lembah kekelaman. Kenapa dia bisa berkata aku tidak takut? Kenapa? Karena dia tahu ada gada dan tongkat Tuhan yang melindungi. Saudara, apa gunanya gembala waktu membawa gada dan tongkat? Saya catat di slide. Gunanya adalah untuk menarik dan melindungi. Ulangin sama-sama dengan saya 1, 2, 3. Apa saudara? Artinya apa? Di saat gembala itu lihat kita berada di dalam bahaya, gembala itu bawa gada tongkat, ditarik dulu. Karena itu kita harus sadar, kita harus ingat, ditarik dulu. Ditaruh di belakangnya. Yang namanya Daud melindungi. Daud pernah berkata kepada Saul, Raja, aku seorang gembala menggembalakan beberapa domba-domba, kambing domba. Dan setiap kali ada serigala dan setiap kali ada singa yang datang, ada beruang datang. Di saat dia mengganggu domba-dombaku, di situ aku yang maju dan bahkan merobek mulutnya. Itulah gembala kita. Fungsinya bukan hanya membimbing, tapi fungsinya melindungi saudara dan saya. Asal kita mau mencari perlindungan di dalam tangannya. Asal kita mau melekat kepada Tuhan. Orang yang digembalakan, dia akan lihat tuntunan, dia akan lihat perlindungan. Sehingga apapun tantangannya, apapun musimnya, Tuhan selalu punya cara untuk melindungi dan memberkati dia. Kasih tepuk tangan sekali lagi yang paling luar biasa buat